Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Agung Augustrianto selaku dosen mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil PPT yang telah kami susun berdasarkan materi week ke-13, yaitu Unlocking Corporate Social Responsibility through Integrated Marketing Communication. Kita mulai. Selain saya, yaitu Fazra Arga Wahab, anggota kami yaitu ada Naila Salsabila, kemudian ada Maila Alifa, Muhammad Rafael, M. Torik, Aina Ramadhani, dan juga Wildan Masruri. Oke, kita masuk pada introduction. Eh, Corporate Social Responsibility atau CSR adalah konsep di mana perusahaan bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan operasionalnya. CSR bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan seperti karyawan, konsumen, dan masyarakat, serta berupaya meminimalkan dampak negatif sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga lingkungannya. Kemudian ada Integrated Marketing Communication atau IMC, yaitu adalah strategi yang mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan yang konsisten. IMC ini menciptakan pengalaman merek yang kohesif melalui iklan, promosi, dan hubungan masyarakat. Dengan keuntungan seperti konsistensi pesan ini, efisiensi biaya, dan peningkatan loyalitas pelanggan. Nah, oleh karena itu, marketer perusahaan perlu memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai stakeholder, karena akan berdampak pada efektivitas komunikasi CSR mereka sendiri. Karenanya, komunikasi CSR dapat memperkaya bagaimana pemangku kepentingan berinteraksi dengan bisnis dan penawarannya. Keterlibatan-keterlibatan tersebut dapat membantu bisnis untuk meningkatkan hubungan pelanggannya sambil meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan konsumen. Meskipun demikian, komitmen yang tulus untuk komunikasi CSR yang berkelanjutan juga dapat menghasilkan keterlibatan karyawan yang lebih kuat. Oleh karena itu, komunikasi perusahaan mengenai lingkungan dan sosial dapat menciptakan situasi win-win bagi bisnis ataupun stakeholder. Karena komunikasi CSR yang berarti dapat mendorong perilaku positif dan memaksa tindakan perbaikan. Kemudian kita masuk pada legitimasi pengorganisasian dan pengaruh stakeholder. Nah, legitimasi adalah persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan, tepat atau sesuai dalam beberapa sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi yang dibangun secara sosial. Pengaruh stakeholder adalah pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan. Kita masuk pada perannya, legitimasi sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Stakeholder berperan penting dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Yang kedua, masuk pada hubungan dengan perusahaan. Legitimasi perusahaan harus memastikan bahwa mereka dianggap berfungsi dalam ikatan dan norma masyarakat stakeholder. Perusahaan harus mengelola hubungan dengan stakeholder secara bijaksana untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan sosial. Teori legitimasi ini menjelaskan hubungan antara perusahaan dan masyarakat dan menyatakan bahwa perusahaan dan masyarakat terikat oleh kontrak sosial. Kemudian kita masuk pada komunikasi CSR dan juga beserta isinya. Pandangan pemangku kepentingan terhadap CSR, yaitu ada pemangku kepentingan mengharapkan transparansi dampak sosial dan lingkungan. Kemudian ada motif CSR, yaitu ada dua. Yang pertama ada ekstrinsik yang berfokus pada keuntungan bisnis namun beresiko skeptisisme. Yang kedua ada intrinsik, yaitu tulus peduli masyarakat dan meningkatkan kepercayaan. Masuk pada tantangan dan implikasi motif ekstrinsik. Yang pertama itu resiko skeptisisme jika hanya mementingkan keuntungan.
Yang kedua, CSR relevan dan transparan dapat mengurangi skeptisisme. Dan yang terakhir, pada strategi komunikasi CSR, yang pertama, gabungkan motif ekstrinsik dan intrinsik. Kedua, fokus pada manfaat nyata untuk masyarakat dan juga bisnis. Dan yang terakhir, transparansi dan relevansi meningkatkan kredibilitas. Kemudian kita masuk komunikasi CSR melalui media. Yang pertama itu ada media digital. Yang pertama, transformasi sosial dan teknologi, di mana masyarakat berubah menuju jaringan yang lebih global, memanfaatkan teknologi untuk menghubungkan perusahaan dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, ada interaktivitas dan juga kolaborasi, di mana platform berbasis web memungkinkan komunikasi langsung yang lebih interaktif dan dapat memperkuat hubungan dan juga transparansi. Yang ketiga, ada akuntabilitas dan juga transparansi, di mana perusahaan harus mengungkapkan informasi yang lebih relevan untuk membangun kepercayaan dan mempertahankan legitimasi mereka. Dan yang terakhir ada protes online dan juga tantangan legitimasi, di mana media digital memfasilitasi protes online yang dapat mengganggu legitimasi perusahaan itu sendiri. Kemudian masuk komunikasi CSR pada media sosial. Yang pertama itu ada dinamika komunikasi, yang mana media sosial mempercepat komunikasi dan interaksi langsung dengan audiens. Yang kedua, adanya viral dan kepercayaan, di mana konten yang berkembang secara viral di media sosial memperkuat pesan CSR, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Dan yang ketiga, ada pengaruh jaringan sosial, di mana penggunaan hashtag meningkatkan visibilitas CSR dan menghubungkan perusahaan dengan audiens yang lebih luas lagi. Dan yang terakhir ada interaktivitas dan juga efek riak, yaitu komunikasi CSR bisa memperluas jangkauan pesan melalui efek riak yang mana diperbesar oleh pengikut dan teman di media sosial. Masuk pada Kita masuk pada pelaporan CSR di situs web perusahaan. Yang pertama itu ada informasi perusahaan di situs web, yaitu situs web kini menyajikan informasi yang lebih mendalam tentang karakteristik perusahaan, baik dalam komersial maupun etis. Yang kedua ada bagian CSR di situs web, di mana banyak bagian perusahaan memiliki bagian yang khusus untuk CSR dalam mencerminkan komitmen mereka terhadap transparansi. Yang ketiga, laporan keberlanjutan dan juga tata kelola, di mana laporan keberlanjutan dan indikator kinerja menyajikan dampak sosial dan keberhasilan program CSR. Dan yang terakhir ada kredensial CSR yang terlihat, di mana pelaporan yang transparan membangun kredibilitas perusahaan di mata pemangku kepentingan dan meningkatkan kepercayaan publik yang lebih luas. Kita masuk pada kesimpulan dan juga implikasinya. Yang pertama itu dibutuhkan peran media digital dan sosial dalam CSR. Karena media digital dan sosial memungkinkan komunikasi CSR yang lebih interaktif dan cepat, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan pula. Dan yang kedua, diperlukannya transparansi dan juga akuntabilitas. Karena pelaporan yang transparan melalui situs web memperkuat akuntabilitas dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, lebih membutuhkan strategi CSR yang efektif. Dikarenakan inisiatif CSR yang terintegrasi dengan visi dan misi perusahaan dapat membangun citra positif dan hubungan yang lebih baik lagi dengan para audiensnya. Oke, mungkin saya akan akhiri presentasi dari materi yang telah kami buat. Mohon maaf, Bapak, jika ada salah kata dan juga masih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.